الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa keimanan, keislaman, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yaitu ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah sholat Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal soleh untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita sebagai seorang muslim yang mempunyai pilihan bahwa Islam sebagai tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai agama yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan yang terbaik untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasihat atau wasiat dari malaikat Jibril alaihi salam. Ada 3 pesan yang perlu kita renungkan bersama, dan pesan itu secara khusus ditunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya pesan itu adalah untuk umatnya sampai akhir zaman. Kita renungkan bersama apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama adalah, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, Allah
menyampaikan salam untukmu secara khusus dan memberikan wasiat lewat kami Jibril. Apa yang pertama? Nasihatnya adalah, Muhammad, kamu disuruh hidup sesuka hatimu, dan ini sampaikan kepada umat-umatmu. Tetapi hakikat dari kehidupan yang Anda pilih, fa innaka mayyitun, pada suatu saat semua orang yang pernah hidup pasti akan mati. Maka hidup itu adalah pilihan. Khiyar malanal hakul khiyar baina ayyamal alla ya'mal. Kita disuruh memilih dalam kehidupan ini apa saja yang kita kendaki, yang kita mau. Tetapi pada suatu saat, baik yang Islam maupun yang kafir, yang beriman atau yang tidak beriman, yang soleh atau yang fasik, yang beribadah atau yang bermaksiat, Allah menetapkan semua pasti akan kembali, yang disebut dengan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihan kami sebagai hamba Allah yang beriman dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Yunus. Allah berfirman, Alla inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih kami di dunia ini, dia adalah orang-orang yang itikad hatinya, tekad keimanannya luar biasa. Dia tidak akan pernah merasakan sedih dan tidak pernah merasakan khawatir. Itulah yang menjadi kekasih kami Allah. Siapa hamba-hambaku yang mempunyai pilihan dalam hidup? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beristiqomah dan mendapat petunjuk dari kami Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba-hambaku yang memilih beriman dan bertakwa kepada kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Pilihan dalam hidup yang amat dan sangat tepat. Dan kalau hamba-hambaku sudah memilih beriman dan bertakwa kepada kami Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang bahagia dalam jiwa hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepadaku, yaitu kehidupan yang bahagia, yang mulia di dunia dan yang mulia di akhirat. La tabdila li kalimatillah, itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba kami yang mempunyai pilihan dalam hidup, beriman dan bertakwa kepada kami Allah. Dzalika huwal fawzul adzim. Yang demikian ini karena Allah memberikan balasan yang luar biasa agungnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sebagai pilihan dalam hidup. Jadi nasihat yang pertama, hidup itu adalah pilihan kita semua. Tetapi yang memilih ingin berbuat amal soleh atau yang tidak, yang beriman atau yang tidak, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang penuh keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin Allahumma amin. Kemudian nasihat yang kedua, Muhammad, yang kedua, Allah berpesan dan berikan nasihat kepadamu dan umat-umatmu. Apa? Wahbib mangsita fa innaka mafarikuhu. Yang kedua, diberikan nasihat. Kau boleh mencintai siapa saja, kapan saja, di mana saja, yang kau suka silakan. Tetapi yang kita cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta akan kedudukan pasti akan berakhir. Kita cinta akan keluarga yang sangat bahagia dan setia pasti akan berakhir. Kita cinta kepada sesuatu apapun di dunia pasti akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan dengan perpisahan. Lalu ada suatu hadis dari Anas radhiyallahu an marfu'an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji isnani wa yabqa wahid yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi semua apa yang dicintai oleh kita semua di dunia silahkan, tapi kita harus ingat bahwa sesuatu yang dicinta itu akan dihari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebut dengan perpisahan. Lalu apa yang tidak dipisahkan oleh kita? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran bagi kita semua melalui hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Apa yang dipesankan? Kira-kira apa yang tidak terpisah dari kita? Disuruh ambil pelajaran yatba'ul mayyitus salasah. Ketika kita sudah menjadi jenazah, ternyata akan ada yang mengikuti 3 golongan. Ketika kita sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara jasad dan ruh, ada 3 golongan yang akan mengantarkan kita ke alam barzah. Siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahluhu, keluarganya, sanak saudaranya, teman-temannya, sahabat karibnya, semua akan ikut mengantarkan. Yang kedua, maluhu, harta bendanya bisa terjadi mengantarkan. Yang punya mobil bisa mengantarkan apa saja untuk mengantarkan sampai di alam barzah. Yang ketiga adalah amaluhu, amal kita semua. Kata Nabi, ingat 3 klaster itu tidak akan bisa berdampingan selamanya. Ternyata fayarji isnan wa yabqa wahid. 3 golongan itu dipisah menjadi 2. Siapa? Fayarji isnan, yang kembali ternyata 2 golongan, yang tetap setia tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 golongan. Siapa yang kembali dan tidak setia menemani dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam hidupnya dicintai kaum mencintai, ternyata yarji ahluhu wa maluhu. Keluarga kita yang setia mendampingi dalam hidupnya sehidup semati kembali tidak berani mengantarkan dan mendampingi setia dalam barzah. Teman dekat kita pasti akan kembali, anak cucu kita akan kembali, hanetolan akan kembali. Maluhu, hartanya juga yang mengantarkan ke alam barzah, hanya di atas tiang lahat dan tidak akan bisa mengantarkan kita menemani setia. 2 golongan kembali disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kawahid, dan yang tetap hanya 1 yang tidak dipisahkan oleh Allah membersamai kita, yaitu amaluhu, amal kita semua. Maka semoga amal soleh yang kita lakukan pada siang hari ini, insya Allah itulah yang tetap, yang tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Syuhada sebagai saksinya, kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh ini tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Inna sahibal amali soleh yarkabu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang mempunyai amal soleh insya Allah akan menjadi kendaraan kita di akhirat nanti untuk mengantarkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW diberikan wasiat, wa'mal maksita fa innaka majzum bih. Kau berbuat apa saja Muhammad, sampaikan kepada umatmu, tetapi apa yang kau perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita semua yang hadir di sini, semoga amal yang kita lakukan ini adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang mengantarkan menuju ridho dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal yang kulakukan
tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena murka Allah bisa menyebabkan kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amal perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dilindungi dari amal-amal perbuatan yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arda bi khulafa'i rasyidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal badila badila warzuqna istinaba. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hada majlisana majlisan mubarakan tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana bil husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.